warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabirau, walhamdulillahi kasirau, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyazkurusma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa bassiril muhbitin. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah ya Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, anak-anakku, istri, insyaallah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan rahmatnya sehingga kita dipertemukan dalam Idul Adha 1442 tahun ini. Meskipun hari ini kita merayakan dalam keadaan yang prihatin, keadaan di mana seluruh dunia mendapat cobaan dan ujian Allah berupa pandemi COVID-19. Tetapi rasa syukur dan kebahagiaan dan rasa tunduk kepada Allah Ta'ala haruslah mengalahkan semuanya. Dalam kondisi bagaimanapun, dalam kesederhanaan yang seperti apapun, kita semua tetap bergembira, bersyukur, ikhlas, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian bahwa kegiatan-kegiatan ritual untuk mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, membesarkan Allah, dan mengecilkan diri kita di hadapannya adalah kewajiban kita sebagai umatnya. Kondisi apapun dalam diri kita tidak boleh terbesit sedikit pun menyalahkan Allah. Tidak boleh terbesit sedikit pun bahwa kondisi ini menyebabkan kita tidak melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah. Tetapi dalam kondisi apapun, iman kita, takwa kita harus senantiasa melekat dalam diri kita, dalam dada kita. Persoalan tempat kita menyelenggarakan, persoalan tempat kita bersyukur kepada Allah adalah sesuatu yang sangat niscaya. Keniscayaan bisa dilakukan di tempat manapun.
Tetapi dalam dada kita tidak boleh berhenti berkobar bahwa Allah lah Maha Kuasa. Allah lah pemilik diri kita, yang tidak dalam waktu lama kita pasti akan kembali kepadanya. Kita sekarang ini adalah berada di tempat persinggahan dalam sebuah kapal pelayaran menuju kepada kampung yang abadi, yaitu kampung akhirat. Karena itu ayah berpesan kepada anak-anak semua, dalam kondisi apapun tetap jadikan Allah segalanya. Allah selalu, Allah lagi, Allah terus berada dalam hati kalian. Apapun kelak di kemudian hari kalian menjadi sosok-sosok tokoh-tokoh di masyarakat, tapi Allah lah segala yang akan kita tuju. Karena itu jangan pernah melupakannya. Jangan pernah melupakan sholat. Jangan pernah melupakan puasa. Jangan pernah melupakan zakat. Jangan pernah melupakan berhaji jika kalian mampu kelak. Maka insya Allah kita semua akan dikumpulkan kembali satu hari nanti yaumil akhir. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang juga tidak hanya bersatu di dunia, tetapi juga dipersatukan di akhirat kelak. Dan itu semua harus dibuktikan oleh amal soleh kita semua. Ayah dan bunda mendidik kalian menjadi anak-anak yang dewasa, anak-anak yang hebat-hebat, anak-anak yang pintar. Ya, sekarang ini adalah kewajiban kalian untuk menjadi anak-anak yang di mata Allah soleh, di mata Allah setiap kali kata-katanya menjadi doa-doa yang baik bagi orang tua. Masa kalian akan menunggu di masa depan dengan tantangan yang sangat berbeda dengan masa ayah bunda dahulu. Masa kalian ke depan adalah masa di mana seluruh dunia akan dihiasi dengan dunia digital. Kecanggihan itu tetaplah harus terus bersemayam di dalam dada kalian. Sehebat pun kalian, jangan pernah melupakan sholat. Dalam diri kita ini, bahwa kita adalah seorang muslim. Dan jangan pernah mati dalam keadaan kafir. Ya ayyuhallazina amanu, ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Allah memanggil kita, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Teruslah takwamu dalam keadaan apapun. Teruslah takwamu dalam kondisi apapun. Teruslah takwamu dalam ujian-ujian kehidupan yang kita jalani. Dan jangan pernah kita mati dalam keadaan kafir, tetapi matilah kita dalam keadaan muslim. Sidang Id rahimakumullah, bahwa peristiwa Idul Adha adalah peristiwa selain sebagai ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah, ibadah sunnah yang ditetapkan oleh Allah, ibadah sunnah yang mendekati wajib, ibadah yang sangat besar pahalanya, tetapi juga Idul Adha adalah mengenang sosok seorang pemuda yang luar biasa yang harus juga menjadi panutan kita, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail pernah mendapat ujian yang sangat berat, ya, yang mungkin kalau kita berada dalam posisinya belum tentu kita bisa menjalankannya. Peristiwa apa? Yaitu peristiwa ketika ayahandanya Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan subhanallah, Masya Allah, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan itu kepada anak-anak kanda Ismail, "Ya Ismail, aku bermimpi bertemu dengan Allah dan aku diperintahkan untuk menyembelihmu." Maka tanggapan Ismail adalah mewujudkan dia dadanya penuh dengan keimanan. "Ya ayahanda, apabila itu memang perintah Allah, laksanakanlah. Jangan ragu sedikit pun. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah." Tidak semua anak muda yang seusia kalian, jika hal ini terjadi, akan bersikap demikian. Karena peristiwa penyembelihan artinya adalah kita harus mati. Kita harus mati karena disembelih. Dan itu
apabila kita bayangkan adalah sebuah kondisi yang sangat mengenaskan. Tetapi ini bisa kita pasrah ikhlas kepada Allah karena keimanan. Jadi semua ujian-ujian yang kita hadapi sekarang ini adalah tidak sebesar ujian yang dihadapi oleh Nabi Ismail. Oleh karena itulah, maka semua ujian-ujian yang kita hadapi sekarang ini, kita juga harus pasrah dengan mengatakan, ya Allah, jika ujian ini adalah kehendak-Mu, jika ujian ini adalah memang kehendak-Mu kepada diri kami pasrah kepadamu. Semoga kami termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dan kasih sayang-Mu di dunia dan akhirat. Jadi peristiwa menyembelih hari ini adalah bukan menyembelih orangnya. Karena kasih sayang Allah, kemudian peristiwa itu diganti menjadi menyembelih seekor domba, seekor kambing, seekor sapi, dan lain-lain sebagainya. Dan di sana simbol adalah kita melepaskan harta kita untuk membelikan seekor sapi yang akan menjadi sembelihan, yang tidak hanya untuk diri kita dan keluarga, tapi dibagikan untuk orang-orang yang semua umat manusia yang ada, baik yang miskin maupun yang kaya. Dan di sanalah letak keikhlasannya. Kita telah mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi kemudian kita harus mengorbankan kepada dan memberikannya kepada orang lain. Disitulah keikhlasannya, disitulah letak keimanan. Karena kalau dilogikakan, maka hal itu mesti akan menjadi hal yang memberatkan bagi setiap manusia. Semoga anak-anakku semua menjadi Ismail di masa modern, Ismail yang jiwanya penuh dengan keyakinan kepada Allah, penuh dengan keikhlasan kepada Allah, penuh dengan kesabaran dalam menghadapi semua ujian, dan kesyukuran dalam semua peristiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli zanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah kedua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kita keluarga senantiasa dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah, diselamatkan, ditolong kita, juga umat manusia yang lain dari kondisi pandemi hari ini. Insya Allah ke depan kondisi ini bisa normal kembali dan kita bisa beraktivitas dan beribadah kembali secara normal kepada Allah SWT. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya kami terjaga di pagi ini dengan kesadaran bahwa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah, dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Rob selain Allah, dan kepadanya kita semua dibangkitkan. Ya Allah, ya Rabbi, kami terjaga di pagi ini dalam fitrah Islam dan kalimat ikhlas, dalam keagama Nabi kami Muhammad SAW, dan dalam milah ajaran bapak kami Ibrahim yang hanif, lurus, sedang dia bukan seorang yang musyrik. Ya Allah, kami terjaga oleh-Mu dalam nikmat merayakan hari Idul Adha. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah saudara kami, berkahilah muslim-muslim yang ada di dunia ini agar pandemi ini segera berlalu. Tolonglah kami ya Allah, jadikanlah kami umat-Mu yang
beruntung di dunia dan juga terselamatkan di akhirat kelak. Ya Allah, nikmat apapun yang kuperoleh hari ini dan diperoleh seorang di antara makhluk-Mu adalah dari-Mu, dan Engkau tidak bersekutu, maka bagi-Mu segala puji dan syukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha suci dan segala puji bagi-Mu, sebanyak bilangan yang ciptaan-Mu dan keredoan-Mu, dan sebesar bobot arsi-Mu dan sebanyak tinta kalimat-Mu. Dengan nama Allah, dengan namanya, tidak ada mudarat sedikit pun, baik di bumi maupun di akhirat, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Tolonglah kami ya Allah, berilah kami ampunan ya Allah, jadikanlah kami keluarga-keluarga yang bisa mengikuti keteladanan Nabi Ibrahim, keteladanan Nabi Ismail, dan menjadi pengikut Nabi Muhammad sampai yaumil akhir dengan tetap tegak dengan kalimat-Mu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.